Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nungguin banyak yang nggak dapat-dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai aja kuliah kita. Saya akan share tentang bagaimana melakukan komunikasi secara efektif. Jadi kemarin itu saya melihat salah satu yang penting di dalam negosiasi, intinya itu ada pada komunikasi. Sementara itu sebentar ya, karena ini office saya rusak, saya pakai software yang lain, agak bingung ini gimana ya. Bapak saya. Oh, ternyata bisa. Ya. Jadi yang penting dari dari negosiasi ada di komunikasi. Maka saya akan coba masuk ke dalam bagaimana sebenarnya komunikasi. Komunikasi agendanya kurang lebih seperti ini, nggak banyak. Komunikasi sebenarnya adalah satu proses di mana kita menyampaikan satu pesan lewat beberapa saluran, lewat beberapa media untuk satu sasaran. Harapannya apa? Efek. Nah, efeknya itu tadi yang kita mesti ngecek apakah efek itu tadi diterima, dimengerti, dilakukan oleh lawan bicara kita atau enggak. Itu intinya poin. Jadi pesan itu tadi bisa bentuknya secara verbal, secara tertulis, secara gambar, visual, atau secara bahasa tubuh. Jadi itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Nah, mari kita lihat. Di sini, kalau saya ngomong sekarang ya, maka saya adalah pengirim. Pada waktu saya ngirim, saya punya ide, ada banyak. Cuman, gimana supaya ide saya masuk ke tempat Anda? Caranya adalah saya harus rangkai ide tersebut. Maksudnya apa yang ada di kepala saya, bentuknya dalam kata-kata, itu saya harus rangkai dulu. Itu yang saya sebut sebagai encoding. Dari kepala saya, gimana caranya dia bisa keluar dalam tatanan yang rapi. Oke. Kemudian saya milih media untuk menyampaikan pesan saya. Dalam hal ini, pesan saya, ingat ya, pesan itu adalah yang ada di dalam kepala saya, isinya. Medianya apa? Saya menggunakan media macam-macam. Satu, media tutur. Kemudian media visual. Saya pakai presentasi. Saya juga pakai bahasa tubuh. Tambah lagi apa? Presentasi dalamnya ada media tulis. Jadi media ini adalah bukan cuman, ini nanti menjadi pertanyaan yang sering menjebak, sebutkan media dalam komunikasi. Jawaban yang paling sering itu koran, TV, majalah. Enggak, bukan itu maksudnya. Kalau Anda ngomong sama teman Anda, apakah lewat TV? Ngomong sama teman Anda, apakah lewat koran? Enggak. Jadi yang dimaksud, pesan itu adalah yang ada di kepala saya, pikiran saya bentukkan runtutan. Satu, kata-kata. Dua, ekspresi. Tiga, tulisan. Nah, itu menjadi pesan. Pesannya apa? Saya mau ngasih tahu bagaimana sih langkah-langkahnya dalam komunikasi. Itu isi pesannya. Medianya apa? Satu, tutur, bahasa tubuh, tulisan, terus kemudian gambar. Ya. Sampai situ dapat nggak? Iya, Pak. Nah, Dapat, Pak. Nah, kalau dapat, itu artinya Anda menerima pesan saya di dalam media. Terus kemudian Anda pikir, oh dari serangkaian ada warna, ada gerak, ada tulisan. Maksudnya apa? Nah, itu yang kita sebut sebagai proses encoding.
proses Anda melihat dari pesan tadi, maksudnya apa? Itu encoding. Baru itu masuk ke penerimaan. Oke. Nah, setelah Anda menerima, maka Anda ada responsnya. Ini kita repot ya kalau kita secara online begini. Saya tidak bisa lihat responsnya secara langsung. Yang bisa saya lihat adalah, saya bisa tanya adalah, Anda mengerti nggak? Dijawab mengerti, dijawab diem, dijawab enggak. Kalau mengerti masih lumayan. Ya. Kalau nggak ngerti, itu saya lebih senang. Kenapa? Sebelah mana nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, maka itu menjadi umpan balik ke saya. Saya akan melakukan encoding lagi. Jadi bagaimana cara menjelaskannya? Pesannya sama, cuman encodingnya beda, medianya sama. Disampaikan sekali lagi, Anda decoding lagi, Anda memberikan responsnya. Ya, makanya sangat penting untuk Anda bisa melihat bagaimana ekspresi dari lawan bicara Anda. Kalau dia paham, itu maka ekspresinya akan berbeda dengan orang bingung. Ya, lebih berbeda lagi kalau Anda bisa lihat sebenarnya dengerin atau enggak, perhatian atau enggak, Anda bisa lihat. Oke? Maka proses ini adalah proses yang berulang. Si pengirim saya ngomong, saya pikir, encoding itu mikir bahasa gampang. Gimana cara ngomong? Pesannya saya sampaikan melalui medianya, dalam hal ini lewat internet itu tadi, dengan gambar, suara, dan segalanya. Anda menelaah, bahasa lain juga mikir lagi. Oh itu maksudnya, maka masuk ke tempat Anda. Anda memberikan respon, ngerti, nggak peduli, bingung. Nah dari situ menjadi umpan balik ke saya untuk memperbaiki. Secara umum kita harus mengerti posisi. Cuman dari sekian banyak, ada satu masalah. Di tengah ini, gangguan atau noise. Ini seringkali yang menjadikan orang salah paham. Kenapa? Menurut Anda itu A lewat sini, ternyata diterimanya B. Kenapa? Ada noise. Demikian juga pada waktu Anda mau memberikan respon, seperti di Zoom ini ya. Anda memberikan respon itu kan saya nggak bisa lihat. Nah itu noise juga. Nah, respon Anda pada waktu menyampaikan ke saya sebagai umpan balik, itu juga ada noise. Apaan? Medianya sulit, nggak bisa diajak ngomong dan sebagainya. Koneksinya jelek. Sehingga umpan balik saya menerima masukan dari Anda tadi juga terjadi noise. Ini adalah gambaran utama proses satu komunikasi. Mari kita lihat satu-satu. Elemen-elemennya. Secara teori ini harusnya tadi sudah saya jelaskan. Langsung aja ya. Mikir. Saya akan masuk ke, lihat ya, noise. Ya. Distorsi masukan nggak terencana. Yang timbul selama ini. Artinya itu benar-benar di luar kendali. Nah, maka kita lihat, noise itu apa aja? Ini sebagian contoh. Satu, waktu. Kalau saya ngomong cepat, ya, tanpa saya memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan respon, maka besar kemungkinan Anda nangkepnya bisa salah. Ya, makanya kalau Anda memang serius mau melakukan komunikasi, Anda harus pastikan waktu untuk komunikasi tersebut cukup. Jangan sambil lalu, jangan sambil lewat. Ya, terutama ini orang yang sudah punya pasangan, baik itu pacar, suami, istri, atau anak. Kalau mau ngomong sesuatu yang serius, jangan sambil lewat. Kalau itu semakin serius, maka Anda harus cari waktu untuk menyampaikan dan melihat bagaimana respon dari si penerima pesan Anda. Kalau umpamanya nggak sip, Anda bisa balik lagi. Umpan balik, Anda perbaiki lagi proses encodingnya, pesannya Anda perbaiki lagi. Oke, ini adalah noise pertama. Nggak peduli dengan yang nerima itu ngerti atau enggak. Ini contohnya keterbatasan waktu itu adalah orang
baca berita itu kan di radio itu kan nggak tahu responnya kayak gimana, didengerin atau enggak, ngerti atau enggak. Pokoknya dia ngomong aja. Maka itu rentan terhadap noise. Karena dia ada kesempatan untuk melakukan tanya jawab, konfirmasi. Oh, yang Anda maksud itu tadi adalah media itu seperti ini ya Pak. Nah itu konfirmasi. Kita ada waktu konfirmasi membuat satu masalah yang cukup besar. Kenapa? Salah paham. Oke. Kemudian yang kedua, pada saya waktu ngomong, saya punya asumsi dengan ilmu saya, dengan wawasan saya, dengan pengalaman saya berpikir bahwa Anda punya level pengetahuan, level pengalaman, level pergaulan yang sama dengan saya. Hasilnya nggak match. Kenapa? Saya punya asumsi, Anda punya asumsi. Contoh ya, begini. Bentar, gambar saya nggak ada. Oh, Kak. Begini. Ada yang menarik. Ada satu orang di perapatan, di perapatan, hampir perapatan itu ada satu mobil lewat. Mobil itu mobil balap, Ferrari katakan. Saya senang Ferrari balap. Terus kemudian dari arah yang berlawanan, gambar saya nggak kelihatan. Ini mobil balap, ini arah yang berlawanan. Ini mobil apa ya yang jelek? Mobil tua, katakan Anda pernah lihat Daihatsu TAF yang tua diesel. Kalau naik gerobak. Nah, dari arah yang berlawanan itu dia Daihatsu TAF. Nah, si Ferrari itu buka kaca. Terus dia ngomong apa? Kuda. Kuda. Kata-katanya kuda. Yang naik Daihatsu TAF, mobil jelek tadi, apa yang dia terima? Kurang ngajar. Mentang-mentang lu naik mobil bagus, ngapain gue naik kuda? Emang bener ini mobil gue itu keras kayak kuda, tapi bukan begitu caranya. Lu tuh orang kaya mau macem-macem, dia ngomel. Yang terjadi apa? Begitu dia ngomel, konsentrasinya lepas, agak turun. Tahu-tahu di depan dia itu ada kuda lepas, kuda liar. Yang terjadi apa? Daihatsu TAF tadi, mobil jelek tadi, nabrak kuda tadi. Ini contoh dari satu kesalahpahaman. Ya, ingat. Ternyata si Ferrari tadi, karena waktunya nggak cukup, dia mau ngomong hati-hati ada kuda di depan lepas, kelamaan. Maka dia bilang, kuda, sambil nunjuk gitu. Nah, diterimanya sama si mobil jelek, dia ngatain mobilnya seperti kuda. Itu contoh dari kesalahpahaman. Padahal maksudnya dari si Ferrari tadi, hati-hati. Di depan Anda itu ada kuda lepas. Kalau nggak hati-hati bisa ketabrak. Nah, pesan itu nggak terjadi. Kenapa? Masing-masing punya asumsi. Satu, waktunya nggak cukup. Yang kedua, masing-masing punya asumsi. Ferrari berasumsi bahwa pesan dia jelas. Mobil jelek berasumsi bahwa orang itu ngatain dia. Bukan ngasih tahu, tapi ngatain. Oke, sampai di sini dapat ya? Ya, Pak. Nah, kemudian umpan balik. Umpan balik itu adalah kalau si pengirim pesan tadi, terus kemudian tidak ada umpan balik atau umpan balik yang diberikan salah, maka si pemilik pesan tadi dia akan terjebak pada bukan begitu, maka dia akan mencoba cara lain yang bisa jadi menjadi semakin ruwet. Oke. Nah, umpan balik menjadi penting. Kayak Anda ngerti atau enggak, Anda nggak ngerti, ada pertanyaan, itu adalah umpan balik. Itu juga bisa terjadi noise. Noise-nya sorry ya.
suka jalan sendiri. Oh, ternyata. Oke, tafsirannya. Yang ketiga, lingkungan fisik nggak mendukung. Apa? Berisik. Contoh, coba kalau Anda buka semua mic Anda, ada suara background segala macam. Saya ngomong apa Anda nggak bisa dengar dengan jelas. Itu adalah salah satu contoh dari noise lingkungan fisik. Oke? Bisa juga gambar yang saya tampilkan nggak bisa keterima. Bisa juga suasana terlalu gelap. Bisa juga apalagi? Contoh, saya lagi ngomong sama kawan saya, lagi serius ngomong di kafe. Oke, musiknya udah lamat-lamat. Oke, enak suasana ngomong. Kemudian terjadi noise. Apa? Lingkungan fisik yang tidak mendukung apa? Tahu-tahu ada cewek cakep. Wah, cewek cakep bagus apa namanya? Bajunya kebuka. Saya ngomong apa, yang saya ajak ngomong itu udah hilang udah. Yang dia ngeliatin. Oh, wow. Hah? Kamu ngomong apa tadi? Nah, itu contoh dari noise. Lingkungan fisik itu sangat dominan juga. Jadi pastikan pada waktu Anda berkomunikasi, Anda yakin Anda bisa minimalkan kemungkinan lingkungan fisik bisa mengganggu penerimaan, asumsi, maupun respon dari lawat bicara Anda. Nah, itu lingkungan fisik. Kemudian, tidak sungguh-sungguh. Kalau Anda ngomong orangnya sambil baca buku, atau sambil, ini yang lebih gawat lagi, sambil main video game, di HP, balas chatting, itu kemungkinan besar akan terjadi noise yang banyak. Kenapa? Dia lagi mikir secara umum, manusia itu tidak multitasking secara umum. Meskipun survei mengatakan kalau orang laki-laki itu relatif lebih fokus. Nggak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tapi kalau perempuan, dia bisa multitasking. Cuman level multitaskingnya berbeda-beda tiap orang. Ya. Jadi kalau Anda ngomong sama orang laki, pastikan dia cuma fokus ke Anda. Kalau dia ada dua yang dia perhatikan, besar kemungkinan fokus dia akan terbagi dan tidak dapat dua-duanya. Oke? Tapi kalau perempuan masih bisa dia sambil melakukan sesuatu. Tapi ini rata-rata ya. Ada kala juga yang nggak bisa juga. Jadi yang penting adalah pastikan bahwa tidak terjadi gangguan. Termasuk dia harus konsentrasi terhadap hal tersebut. Oke, itu noise. Ini menarik. McGregor bilang, human being is a lazy organism. They will only listen to highly credible source. Artinya apa? Mereka cenderung cuma mau dengar oleh orang-orang yang menurut mereka berkompeten, kredibel, bisa dipercaya, bisa didengar, dibandingkan dengerin dari orang lain. Ini menjadi penting sehingga ada orang yang namanya influencer. Nah, ini menggunakan teori ini tadi. Harapannya orang ini dianggap kredibel sehingga omongannya akan lebih didengar dibandingkan orang biasa yang tidak ketahuan track record. Kemudian ada lagi yang menarik. Kita cuma mau dengar, kita cuma mau belajar dari siapa yang kita sukai. Ini menjadi gawat dan digunakan pada waktu pemilu kemarin. Pemilu kemarin yang ngomong kredibel ada banyak, tapi tidak semua orang mau didengari. Yang terjadi apa? Orang hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar. Nah, ini agak berbahaya jadi. Maka salah satu caranya apa? Anda harus berbicara dengan menggunakan cara pandang dia. Ya, mulainya pelan-pelan. Tidak bisa frontal. Kalau frontal, mereka akan cenderung untuk menolak. Kenapa? Enggak, saya enggak suka. Oke.
Maka dari situ komunikasi sebagaimana nanti di dalam negosiasi itu harus persuasi. Pelan-pelan. Siapa yang kita ajak omong, kira-kira itu mereka di level mana? Kira-kira bagaimana cara pikir mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka. Gunakan seluruh ekspresi Anda ya. Mendengar, melihat, merasakan, ada emosi apa? Gairah. Gairah itu dari bahasa Arabnya ghiroh. Il gusto kalau bahasa Prancis. Semangat Anda kayak gimana. Kemudian bagaimana melakukan menaikkan simpati. Ingat ya, jangan melakukan manipulasi. Manipulasi itu kan bohong. Hindarkan bohong. Semaksimal. Itu adalah konsep komunikasi. Maka ingat ya, kita harus persuasif itu agak pelan-pelan, ngalir, bujuk, sedikit, menggunakan media yang tepat, menyampaikan kalau perlu pakai orang yang tepat, lewat orang yang tepat, isinya juga jangan terlalu dan kemudian nuansa situasinya sama tone-nya, tone antara saya ngomong pelan-pelan. Jadi gini ya, kalau Anda mau komunikasi itu harus itu beda sudah tone. Tone itu tadi harus disesuaikan. Ini menjadi penting. Ya. Saya menjadi ingat pada waktu Sultan Harun al-Rasyid itu memang sultan yang bijaksana, tapi kadang-kadang namanya kalau udah sultan itu enggak punya enggak punya check and balance, enggak punya pihak-pihak yang bisa mengkoreksi dia, namanya juga sultan ya, otoritas. Kadang suka semaunya sendiri. Oke. Ada satu ulama amatir, masih baru profesi ulama, dia datang, Pak Sultan, saya mau minta maaf karena saya akan ngomong kepada Anda sesuatu yang benar, cuman kata-kata saya akan sedikit, kata-kata saya akan pedas, jadi untuk itu saya pertama minta maaf. Sama Sultan langsung tunggu. Tunggu. Kamu sama Nabi Musa itu lebih soleh mana? Ya Nabi Musa gimana? Saya kan baru belajar gini. Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang berbicara dengan Tuhan. Qalilullah, orang yang berbicara dengan Tuhan. Nabi Musa. Nah, oke ya. Aku sama Fir'aun, kata Sultan. Aku sama Fir'aun, Sultan Harun al-Rasyid. Itu lebih buruk mana? Ya Fir'aun, Allah. Gimana juga masih Islam gini. Oke. Sudah ya. Ingat nggak? Nabi Musa aja pada waktu mau ngomong sama Fir'aun, itu pesannya apa? Sampaikanlah dengan kata-kata yang baik dan bisa dimengerti. Enggak marah-marah kayak elu. Gitu. Itu kita mesti pegang. Bahwa marah-marah itu boleh, cuma sangat-sangat kecil tempatnya. Kesempatannya. Anda bisa gunakan. Selainnya, Anda harus lebih banyak menggunakan persuasi dibujuk dengan nuansa, tone yang lemah lembut. Dengan bahasa yang bisa. Oke? Kamu kan dapat. Nah, sekarang kita lihat rancangan pesan. Rancangan pesan itu adalah kurang lebih saya mau ngomong apa, terus bagaimana cara menyampaikan itu tadi, strukturnya kayak gimana, terus kemudian kalau kita sudah dapat mau ngomong apa, urutannya bagaimana, terus bagaimana simbol-simbol yang saya gunakan, kata-kata apa yang saya gunakan, bahasa tubuh bagaimana, tulisan apa, display apa, gambar apa, presentasi apa yang saya sampaikan. Itu adalah format. Kemudian kalau saya mesti ngomong sendiri, efektif nggak dibandingkan kalau saya minta tolong ngomongnya lewat teman akrab Anda. Jadi 4 itu kita mesti pastikan di dalam satu rancangan pesan. Isinya apa? Isi pesan, sebagaimana nanti ada negosiasi, itu harus mendekatkan beberapa pendekatan. Satu rasional itu adalah menggunakan logika. Jadi begini, saya usulkan kenapa kita harus, kenapa tidak
kita ngambil alternatif. Karena kalau ini ya seperti tadi pertanyaan Mbak Sini, kalau kita melakukan pemilihan konsep, nah, itu bagaimana? Oh begini, itu ada hitungannya. Nah, coba lihat ya, kalau semua kita kuantifikasi, kita ingin, maka kita dapat ternyata yang kita pilih itu adalah yang ini karena angkanya lebih besar. Itu kita melakukan pendekatan secara rasional, logika. Yang kedua adalah emosional. Sudahlah, sampai lihat yang paling bagus itu mana. Ini penting, itu paling menarik. Apalagi ini ya, meskipun mahal tapi gengsinya. Kalau Anda meskipun mobil tua tapi mereknya Mercy itu masih dikasih tempat untuk parkir. Wah, ada ngomongnya karena emosional. Apa? Harga diri, kesenangan, kesedihan. Pendekatan emosional itu salah satu yang menarik pada waktu kita lihat pada waktu pemilu kemarin. Banyak melakukan pendekatan emosionalnya apa? Ketakutan. Dibangkitkan dua, ketakutan dan kemarahan. Contoh yang paling banyak dilakukan, jangan lupa ini terutama di sektor agama. Sektor agama salah satu pendekatan yang sering kali dilakukan oleh beberapa kelompok itu adalah kamu masuk neraka, kamu itu hukumannya banyak, dosamu gede, kalau begini dosa, kalau begini masuk neraka, kalau begini. Isinya adalah ketakutan-ketakutan. Begitu ketakutan terbentuk, maka mereka menampilkan satu alternatif. Supaya kamu tidak takut, kamu ikut aku aja. Aku punya tiket. Ya. Itu efektif di beberapa situasi. Ya. Nah, oleh karena itu, Anda bisa mengkomunikasikan rasional, logika, emosional diaduk. Yang ketiga adalah pendekatan moral. Apa? Logika udah susah, emosional susah. Kalau ada yang ngomong sama orang yang pemuka agama yang sudah stabil, nggak bisa. Anda cuma ngomong, ini cuma bisa dilakukan. Anda sebaiknya melakukan kenapa? Kalau Anda tidak melakukan ini, maka terjadi kehancuran moral. Anak-anak muda ini akan menjadi semakin tidak mengenal Tuhannya. Nah, di titik itu, yang Anda lakukan, pendekatannya, argumennya adalah secara moral. Oke, bagaimana? Anda pikir, Anda latihan, Anda kombinasikan tiga hal tersebut. Oke? Nah, itu diisi pesan. Strukturnya adalah gini. Runtun, pendidikan siswa adalah latar belakang, masalahnya, pembahasan, terakhir kesimpulannya. Ya. Itu ada linear saya sebutnya. Dari awal sampai akhir, semua dijadikan satu satu kerucut sampai akhirnya dapat kesimpulan. Oke. Yang kedua adalah menggunakan argumen satu sisi dua sisi. Argumen satu sisi itu sebagaimana tadi yang mengerucut, tapi dia menggunakan lebih banyak argumen. Jadi yang ada itu seperti ini, dia cuma menjelaskan argumen dia saja. Tapi kalau argumen dua sisi, dia akan ngomong, di dalam situasi ini ada beberapa pendapat. Yang pertama pro, yang kedua kontra. Pro itu adalah seperti ini, landasannya, pemikirannya kenapa. Kontra itu seperti ini, landasannya, pemikiran kenapa, alasannya segala. Kemudian, mari kita lakukan analisa. Dari titik tersebut, dia memberitahu bahwa sebenarnya bukan cuma satu yang bisa diambil, tapi ada beberapa. Tapi diajak pelan-pelan, dianalisa, sehingga dua sisi argumen tadi akhirnya mendapat satu kesimpulan yang dimaksud, dimaui oleh si pengirim pesan. Oke, formatnya yang tadi sudah tahu ya, ada kata-kata gimana, intonasi, bahasa tubuh, alat peraganya seperti apa, itu silahkan disesuaikan dengan waktu, kesempatan, topik, maupun siapa yang Anda ajak bicara. Oke, sumber pesan. Nah, sumber pesan ini urusannya sama dengan McGregor tadi. Anda mau ngomong sendiri, atau Anda lewat orang. Kalau Anda mau ngomong, Anda mesti ngomong sendiri. Anda harus tunjukkan, ini yang disebut sebagai kredibilitas. Ada 3 hal yang Anda harus membuat. Itu bisa dibaca oleh mitra Anda. Mitra komunikasi. Anda harus tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan, keahlian.
yang layak untuk ngomong seperti itu. Kalau saya ngomong kepada Anda, saya punya 2 gelar S1, saya punya 2 gelar S2, saya punya 2, 3, 4, 5 sertifikasi. Kemudian saya ngomong tentang obat COVID. Diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Keahlian saya semua itu adalah non medis. Sementara saya akan ngomong tentang situasi yang medis. Obat itu medis. Maka keahlian yang dimaksud adalah keahlian yang sifatnya relevan. Oke? Dapat dipercaya juga itu tergantung dari track record Anda. Ini kalau makanya saya bilang sekali lacung ke ujian, gak lulus selamanya, nggak bisa remedial. Artinya, Anda apapun yang terjadi, Anda harus jaga integritas Anda. Meskipun itu berat, meskipun itu menyakitkan, kenapa? Jangan sampai orang punya cap, nggak bisa dipercaya. Lu dengerin dia, aduh, lu ketipu lagi. Kredibilitas, artinya dapat. Kemudian, Anda pastikan, ini yang pesan kedua tadi adalah, kalau ngomong, jangan langsung bertentangan dengan yang dia pikir. Kalau bisa kayak apa ya, kayak aliran sungai, ngalir pelan-pelan dihanyutkan. Jangan langsung ditabrak. Kenapa? Begitu ditabrak, yang terjadi adalah kuat-kuatan. Batu ketemu batu, kuat-kuatan. Salah satu orang pecah atau dua-duanya pecah. Oke, itu sumber pesan. Nah, ini nanti akan saya jadikan pertanyaan di dalam tugas kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu ya. Oh, ya. Mau nanya. Tuh, yang katanya contoh dari kehidupan itu maksudnya apa, Pak? Yang contoh dari kehidupan keseharian itu maksudnya kayak gimana, Pak? Nah, pada waktu Anda komunikasi sehari-hari, Anda contoh. Saya ngomong sama siapa? Sama tetangga saya mau ngomong apa? Ada ceritain aja. Pada waktu ngomong, saya mau menyampaikan ini, pesannya seperti ini, medianya seperti apa, responnya dia seperti apa, umpan baliknya. Terus ada noise. Oh gitu, Pak. Kayak gitu. Oh gitu. Ya. Berarti yang bersangkutan ada noise ya, Pak? Oh, bukan cuma noise, apa prosesnya juga. Ya? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Nggak ada. Oke, saya rasa ini kelihatannya lebih banyak yang mikir ya. Mau nanya apa? Silakan Anda pikir. Saya masih tetap ada di sini sampai 9.45 untuk kemudian kita akan masuk ke mata kuliah kedua. Oke? Oleh karena itu, saya akhiri sesi kuliah Zoom kita. Insya Allah kita ketemu lagi di mata kuliah kedua nanti atau di mata kuliah di minggu depan. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq.